Oke, selamat malam Bapak Quinto. Selamat malam Bu Ana. Selamat bertemu kembali. Maksud kedatangan saya ke sini, ke Bapak Quinto, ke sekolah Bapak Quinto. Saya mau mengadakan supervisi tentang kegiatan coaching Bapak. Ya, udah. Untuk kegiatan supervisi ini yang mau saya nilai adalah kegiatan coaching Bapak itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Jadi yang pertama kita mau lihat sesuai dengan alur Tirta, yang kedua apakah Bapak mampu menangkap kata kuncinya, dan yang ketiga dari kata kunci itu Bapak bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang bisa Bapak pakai pada waktu coaching. Nah, jadi itu pengantar dari saya. Nanti Bapak selama melaksanakan coaching, nanti saya supervisi dari sini. Begitu Bapak ya? Ya, terima kasih Bu. Selanjutnya saya silakan Bapak untuk melakukan coaching itu. Ya, baik Ibu. Terima kasih untuk kesempatan. Baik, selamat malam Bu Ermin. Selamat malam Bapak. Ya, kita ketemu lagi ya Bu. Iya Bapak. Bagaimana kabarnya Bu? Baik Bapak. Sehat. Ini kira-kira Ibu Ermin ajak saya untuk kita ketemuan, kita ngobrol ini ada apa ini sebenarnya ini Ibu? Ada yang mau disampaikan atau bagaimana ini Ibu? Iya Bapak. Terima kasih juga untuk kesempatan Bapak mau merelakan waktu untuk bertemu, untuk omong-omong tentang masalah yang saya hadapi ini. Masalah ini kelihatannya sederhana sebenarnya, tetapi karena seiring berjalannya waktu tidak terjadi perubahan, maka yang terjadi lebih banyak yang tidak beres begitu Bapak. Jadi saya Seperti menghubungi apa Bapak. itu Ibu yang tidak beres? Iya, jadi saya menghubungi Bapak supaya bisa omong-omong, supaya bisa berbagi. Baik Ibu. Baik. Bapak, kami punya siswa ini banyak, bisa sampai 1000 orang ya, karena di SMK di jurusan yang ada lebih banyak itu siswa laki-laki. Nah, kebiasaan mereka ini selalu tidak menyisip bajunya, padahal aturan sekolah itu adalah berpakaian yang rapi, bahkan pakaian pun ada hari-harinya begitu, ada jadwalnya. Tapi mereka ini kebiasaan mereka rapi itu hanya sampai di gerbang, karena biasanya di gerbang tuh ada satpam yang jaga di situ supaya yang datang terlambat atau apa, pokoknya di situ ada satpam. Nah, melewati satpam sudah berubah lagi ceritanya, begitu. Sampai di dalam kelas seperti itu. Bahkan kadang-kadang di bajunya yang mereka sudah keluarkan itu ada tulisan-tulisan yang ya pokoknya yang tidak baik, ada gambar-gambar seperti itu. Itu menurut saya itu pemandangannya tidak bagus. Mereka ini kan sekolah menengah, ya sudah lebih usianya remaja, tapi seperti ini mereka tidak mengindahkan aturan sekolah Bapak. Jadi itu yang membuat menjadi masalah yang kami hadapi. Begitu Bapak. Baik, terima kasih sudah berbagi cerita Ibu Ermin. Menanggapi cerita yang Ibu sampaikan ini, problem Ibu sampaikan ini, kira-kira harapan Ibu atau tujuan Ibu melihat permasalahan ini, kira-kira Ibu itu maunya yang seperti apa? Begitu. Baik Bapak, saya itu pinginnya walaupun sekolah kami berada di desa, kemudian jumlah siswanya banyak dan kebanyakan laki-laki, saya kepengen bahwa sekolah itu rapi, termasuk dengan anak sekolahnya. Begitu. Jadi dari jam pagi sampai pulang kalau mereka selalu dalam keadaan rapi, itu
menggambarkan bahwa keadaan itu baik, bahwa mereka bisa menerima pembelajaran itu secara fisik ya, dari luarnya saja gitu. Jadi kalau keadaan kelasnya rapi, mereka juga rapi, berpakaian rapi, semua itu pemandangan yang baik. Dan kalau mereka sudah siap seperti itu, berarti mereka siap menerima pembelajaran. Menurut saya seperti itu. Baik Ibu, ini kriteria rapi menurut Ibu itu yang seperti apa? Rapi itu yang pertama mungkin berpakaian sesuai dengan harinya, kemudian seperti yang aturannya. Jadi kalau memang harus sisip dalam, ya ikuti itu, bahwa itu sisip dalam. Jadi mungkin motivasi saya yang kelihatannya mungkin bahwa akan mengikuti pembelajaran yang lebih baik, tapi mungkin di situ nilai yang mau diambil adalah mungkin disiplin mereka, begitu Bapak. Disiplin mengikuti aturan, gitu. Seperti itu Bapak. Baik Ibu, ini sudah lumayan bagus. Terus kira-kira respon dari hal ini apa yang sudah Ibu Christine lakukan untuk merespon masalah ini, merespon apa yang Ibu niatkan, ingin sekolah yang rapi, itu kira-kira dari Ibu sendiri apa yang sudah Ibu perbuat untuk mencapai ini? Baik Bapak, saya menghubungi Wakasek Kesiswaan karena aturan ini sudah ada, jadi saya menghubungi Wakasek Kesiswaan untuk bisa membuat tugas piket begitu. Selain satpam yang menjaga di depan gerbang, ada tugas piket itu, guru-guru yang piket tidak hanya duduk di depan meja untuk menanti anak-anak begitu atau menjaga bel, tetapi juga harus berkeliling kelas untuk melihat, salah satunya adalah melihat kerapian anak berpakaian. Tetapi mungkin tidak, Wakasek Kesiswaan tidak sendiri karena dia menangani banyak hal, mungkin dia harus menghubungi juga wali kelas, bekerja sama dengan wali kelas, karena wali kelas orang yang terdekat dengan siswa, begitu Bapak. Terus ini sudah Ibu sampaikan juga ke kepala sekolah menyangkut bagaimana dengan reaksi dan rencana yang akan Ibu sampaikan. Terus Sudah. bagaimana ketika Ibu menyampaikan ini, reaksi kepala sekolah seperti apa? Atau mungkin reaksi dari Wakasek ini yang Ibu sampaikan ke beliau, ini kira-kira respon dari beliau itu seperti apa? Baik. Mereka juga merasakan hal yang saya rasakan, itu mereka rasakan juga, bahwa betul keadaan seperti itu tuh terjadi. Jadi aturan itu sudah ada, tetapi belum dilaksanakan sepenuhnya begitu. Jadi setelah saya sampaikan ke Wakasek Kesiswaan, kemudian menyampaikan lagi ke kepala sekolah, disepakati bahwa ada guru piket. Nah, kemudian ada wali kelas juga berkolaborasi di situ. Nah, kemudian sudah dibuat ada sanksi ketika melanggar aturan ini, Bapak, begitu. Ya, baik Ibu. Terus ada tindak lanjut dari hal ini Ibu, dari Ibu sendiri maupun dari orang-orang yang Ibu hubungi tadi. Apakah ada tindak lanjut? Betul, ada tindak lanjutnya, itu ada. Kami membuat aturan bahwa yang ada aturan, di dalam aturan lagi ada sanksi begitu Bapak. Jadi aturan itu siswa harus menyisip baju, pakaiannya harus berpakaian rapi, terus ada sanksi ketika tidak melaksanakan itu. Nah, sanksinya itu adalah menanam pohon. Dan mereka tidak hanya menanam, tetapi mereka juga harus menjaga, harus merawatnya selama mereka berada di sekolah. Begitu. Dan itu didampingi oleh wali kelas. Dijaga begitu, Bapak. Baik Ibu, merespon
apa sanksi yang diberikan oleh anak-anak ini Ibu kepada anak-anak ini Ibu. Salah satunya adalah dengan menanam pohon ya Ibu ya. Ya, iya. Nah, kira-kira sanksi yang Ibu dan sekolah tetapkan ini kira-kira respon dari anak-anak melakukan sanksi ini berapa, bagaimana merespon sanksi yang mereka dapat ini Ibu? Baik, Bapak. Memang awalnya itu mereka agak berat, Bapak. Karena rata-rata yang membuat pelanggaran itu anak laki-laki dan yang nakal. Jadi memang agak susah untuk diterapkan. Tapi karena pendampingan itu dari wali kelas, nah, mereka akhirnya mungkin diberi motivasi oleh wali kelas. Nah, karena keadaan geografis juga panas di tempat kami. Jadi bukan mungkin ya, tapi diberikan motivasi oleh wali kelas bahwa dengan menanam pohon, sekolah kita menjadi lebih sejuk, kemudian mungkin kita tetap rapi karena udaranya sejuk, begitu Bapak. Baik Ibu, terima kasih untuk respon yang sudah Ibu lakukan. Yang terakhir Ibu, saya mau sampaikan juga ke Ibu, ini kira-kira setelah Ibu menyampaikan semuanya ini kelanjutan dari apa yang Ibu harapkan ini berkaitan dengan disiplin ini, kira-kira langkah pertama apa yang akan Ibu sikapi atau Ibu ambil untuk merespon kedisiplinan ini yang terjadi di sekolah Ibu? Baik Bapak, jadi rencana saya bahwa aturan itu kami sudah buat, sudah dijalankan ya mungkin 1 minggu. Jadi mungkin sekarang sedang dalam kalau mau bilang uji coba juga boleh. Jadi kita lihat karena karakter anak juga diperhatikan. Jadi tidak bisa instan begitu Bapak. Jadi mungkin 1 bulan kami melihat perubahannya. Mudah-mudahan dalam waktu yang lebih panjang sudah bisa lebih baik begitu Bapak. Baik, ini berarti sudah ada progresnya Ibu ya? Iya, sudah ada. Kira-kira targetnya itu kira-kira 3 bulan ke depan nanti berapa persentase, terus misalnya kalau semesteran itu kira-kira target yang Ibu tetapkan itu seperti apa? Baik, jadi kami punya kami punya senjata itu adalah di ujian akhir semester, begitu. Di ujian akhir semester kita lihat apakah tanaman ini tumbuh. Nah, kalau misalnya tumbuh terawat berarti baik. Kemudian imbasnya ke pelanggaran. Jadi ketika mereka ada beban untuk menanam, kemudian menyiram, merawat, jadi mungkin mereka tidak mau membuat lagi begitu Bapak. Jadi untuk 1 bulan ini pengamatannya berharap 3 bulan sampai 6 bulan itu sudah lebih baik begitu Bapak. Baik, terima kasih. Berarti Ibu juga sudah bisa mengetahui apa yang akan Ibu lakukan, Ya. terus nanti target pencapaiannya bagaimana, Ibu sudah bisa mendefinisikan itu sendiri dan semoga bisa berjalan dengan baik ya Ibu ya. Saya menunggu kesempatan berikut apabila ada yang mau disampaikan lagi menyangkut dengan perkembangan yang Ibu alami. Saya bersedia untuk dihubungi untuk bisa kita rencanakan lagi target-target selanjutnya Ibu. Mungkin kita cukupkan dulu ya Ibu ya. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Malam hari ini kita berjumpa kembali di waktu yang akan datang ketika saya bisa dihubungi untuk kita lakukan refleksi dan tindakan-tindakan lanjutannya Ibu. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam Bapak, terima kasih. Ya, selamat malam Bapak Kuminto. Coachingnya sudah dijalankan dengan baik. Sekarang giliran
saya dengan Bapak Kubinto kita berbincang-bincang sedikit Ya, tentang oke, kegiatan ya. coaching yang sudah Bapak jalankan malam ini. Ya. Baik. Saya mau tanya Bapak, sejauh mana kegiatan Bapak mengcoaching teman guru Bapak ini, sejauh mana, apakah sudah sesuai dengan alur tirta yang seperti ditetapkan waktu kita menjalankan coaching? Baik Ibu, terima kasih. Kalau dari saya Ibu, saya merasa walaupun memang belum maksimal Ibu, tapi sudah alur-alur dari tirta itu sudah muncul dalam percakapan yang terjadi antara saya dan Ibu Ermin. Itu yang saya alami Ibu. Walaupun belum secara maksimal mungkin saya menerapkan itu, tapi sudah ada gambaran tahapan-tahapan tirtanya itu dalam percakapan ini. Oke. Selanjutnya dari ceritanya Ibu Ermin, menurut Bapak seperti apa kata kunci atau inti dari ceritanya Ibu Ermin? Kata kunci dari Ibu Ermin tadi itu yang saya tangkap itu ada beberapa kata kunci ya Ibu ya. Itu diantaranya ketidakdisiplinan yang dilakukan oleh anak-anak, terus karakter anaknya itu, aturan yang ditetapkan oleh sekolah, motivasi-motivasi yang dibangun oleh Ibu Ermin bersama dengan teman-teman, juga kolaborasi yang dibangun juga oleh Ibu Ermin dan teman-teman untuk mengatasi persoalan yang mereka hadapi, juga keadaan geografis dan keadaan lingkungan sekolah yang dirasakan oleh Ibu Ermin. Mungkin itu beberapa kata kunci Ibu yang saya catat dalam percakapan saya bersama Ibu Ermin. Ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Nah, selanjutnya dari kata kunci yang Bapak tahu, selanjutnya akan Bapak merumuskan pertanyaan-pertanyaan coaching selanjutnya berdasarkan kata kunci itu. Ya. Baik, selama Bapak melakukan coaching ini, menurut Bapak apa ada kesulitan-kesulitan yang Bapak alami? Ya ada Ibu. Salah satunya itu dalam hal menyusun pertanyaan refleks ketika kita menangkap sebuah kata kunci yang baru. Ya, jadi ketika informasi yang saya terima dari Ibu Ermin, saya harus berupaya untuk bagaimana membuat pertanyaan dengan kata kunci yang begitu beragam, supaya dengan refleks juga saya bisa menanyakan kembali kepada Ibu Ermin supaya bisa mendapatkan informasi lebih jauh, lebih dalam lagi dari masalah yang dihadapi oleh Ibu Ermin. Demikian Ibu. Ya, baik. Di samping ada kesulitan, pasti ada hal-hal yang baik yang Bapak lakukan. Pasti Bapak menyadari diri bahwa saya punya kekuatan-kekuatan seperti ini. Nah, menurut Bapak, apa kekuatan-kekuatan yang ada pada Bapak yang sudah Bapak jalankan pada coaching ini? Baik, terima kasih Bu. Sebenarnya kalau untuk menilai diri sendiri itu agak berat Ibu ya, karena yang bisa menilai kita itu kan orang yang melihat kita. Tapi dalam proses ini saya berupaya untuk mengenali diri sendiri. Dari percakapan ini, hal baik yang mungkin ada dalam diri saya sebagai aset itu adalah saya berusaha untuk menjadi pendengar yang baik terhadap Ibu Ermin. Atas segala sesuatu yang disampaikan oleh Ibu Ermin, saya berupaya untuk menjadi pendengar yang baik supaya saya bisa mencerna apa yang disampaikan dan kami dua bisa aktif. Jadi tidak hanya salah satu saja yang aktif, salah satu saja yang mendengar, tapi ketika saya mendengar dengan baik, maka saya dapat menangkap informasi yang diberikan oleh Ibu Ermin dan saya bisa memberikan respon balik
atau umpan balik kepada beliau supaya percakapan kami dapat berjalan dengan baik, Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, apa yang saya punya dalam percakapan malam hari ini. Terima kasih, Ibu. Ya. Halo? Ya, halo, Ibu. Ya. Baik. Terima kasih Bapak sudah melakukan coaching hari ini dengan baik. Bapak juga sudah menemukan kelemahan-kelemahan dan juga kelebihan-kelebihan yang ada pada Bapak yang mau dikembangkan pada waktu-waktu yang akan datang. Selamat Bapak Quinto. Kegiatan coaching ini sebenarnya sangat membantu Bapak dalam kegiatan-kegiatan kita sebagai guru. Kita bisa membantu teman guru kita juga bisa membantu diri kita sendiri. Baik, terima kasih Bapak sudah melakukan coaching dengan baik. Terima kasih. Ya, sama-sama.